Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Husain Senaki dari angkatan 2017 Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ tumbuhan, yaitu akar. Akar merupakan suatu struktur sumbu tanpa daun, tidak mempunyai buku dan ruas. Terletak di bagian bawah permukaan tanah. Meskipun ada pula akar yang tumbuh di atas tanah. Akar terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu akar primer. Apabila dilakukan pengamatan penampan melintang akar pada keadaan pertumbuhan primer, maka dapat terlihat tiga sistem jaringan secara jelas, yaitu sistem jaringan dermal atau epidermis, sistem jaringan dasar atau korteks, dan sistem jaringan pembuluh atau vaskuler. Selanjutnya itu akar yang kedua, yaitu akar sekunder. Akar gimnospermae dan dikotil mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu terbentuknya jaringan pembuluh sekunder dari kambium pembuluh primer dari filogen. Pertumbuhan sekunder akar sangat bervariasi. Kebanyakan akar monokotil serta akar dikotil yang terbentuk pada atau cabang akar dikotil yang berbentuk pohon atau gimnospermae tidak mengadakan pertumbuhan sekunder. Selanjutnya yaitu akar dikotil herba, yang dimana pertumbuhan sekundernya pada akar dikotil herba sangat bervariasi. Demikian pula pada jaringan peridermanya. Floem terdiri atas pembuluh tapis, sel-sel penghantar serat, dan sel-sel parenkim, jari-jari empelur yang lebar bersinambungan melalui kambium. Selanjutnya yaitu akar berkayu, yang dimana pada akar berkayu dinding sekunder berlignin lebih sedikit dibandingkan dengan batang. Perbedaan histologi antara jaringan sekunder, batang, dan akar ditentu oleh perbedaan perluasan dalam lingkungan di mana kedua tumbuhan itu berkembang. Akar berkayu dapat terjadi penembalan akar secara alami. Pada akar tersebut terdapat rambut-rambut epidermis yang bersatu dengan rambut-rambut dari akar lainnya. Selanjutnya yaitu akar monokotil, yang dimana epidermis terdiri dari satu lapisan sel. Umumnya di bawah epidermis terdapat satu atau lebih lapisan ekodermis dengan dinding penebalan. Korteks pada monokotil tersusun dari sel-sel parenkim berdinding tipis yang memiliki ruang antar sel yang cukup berkembang. Sel-sel skleroning umumnya ditemukan pada korteks tumbuhan monokotil. Selanjutnya itu perbedaan antara akar dikotil dan akar monokotil. Pada bagian berkasilem di akar dikotil itu jumlahnya beragam dari 2 sampai 6, jaringan lebih dari 6. Sedangkan pada akar monokotil itu biasanya banyak jaringan, jarang yang jumlahnya sedikit. Pada bagian empulur di akar dikotil yaitu kecil atau tidak ada, sedangkan pada akar monokotil itu luas dan berkembang. Selanjutnya itu perisikel. Pada akar dikotil yaitu menghasilkan akar cabang kambium vaskuler dan filogen, sedangkan pada akar monokotil yaitu menghasilkan akar cabang saja. Sedangkan pada kambium pada akar dikotil yaitu ada, sedangkan pada akar monokotil itu tidak ada. Selanjutnya yaitu akar kontraktif. Akar kontraktif berfungsi untuk menarik batang masuk ke dalam tanah, misalnya dikotil basah. Selanjutnya yaitu akar tambahan, yang dimana yaitu akar tambahan terdapat pada tumbuhan yang hidup di atas tanah. Akar yang tua infeksi oleh penyakit, potongan tanaman atau kalus dalam kultur jaringan, nodus, internodus, potongan daun atau begonia sedum, dan tangkai daun atau Sanpaulia. Selanjutnya itu akar anomali. Pada akar beberapa jenis tumbuhan tertentu terdapat variasi pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan sekunder yang menyimpan dari yang umum kita jumpai. Variasi pertumbuhan sekunder biasanya dapat kita jumpai pada akar yang berfungsi sebagai penyimpan seperti akar wortel, akar bit, akar ubi jalar,
akar mikoriza, dan akar bintil. Selanjutnya itu peralihan akar ke batang, yang dimana sistem berkas pengangkut primer ada akar dan batang berbeda atau dasar struktur serta arah perkembangannya. Protoxylem aktif, akar sifatnya eksar, sedangkan pada batang sifatnya endar. Pada akar xylem dan phloem tersusun radial berganti, sedangkan pada batang umumnya tersusun kolateral. Perubahan-perubahan orientasi jaringan pembuluh yang umumnya dapat kita jumpai pada daerah transisi antara lain yaitu tipe berkas pengangkut yang radial pada akar menjadi tipe berkas pengangkut yang kolateral atau bikolateral pada batang. Selanjutnya itu stel pada akar umumnya lebih kecil kemudian menjadi stel yang lebih besar pada batang. Selanjutnya itu berkas xylem yang eksar pada akar menjadi berkas xylem yang endar pada batang. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fasabil kul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.